Seorang oknum guru madrasah berinisial I alias Iwong asal desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, Iwong terlibat penipuan berkedok investasi bodong. Ia diduga merugikan warga yang menjadi korbannya hingga mencapai 23,4 miliar rupiah atas dua investasi bodong yang pelaku jalankan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Naufal. Halo, selamat sore, Dea. Ya, rekan Naufal, bisa Anda jelaskan awal mula pengungkapan kasus ini bagaimana? Baik, saya jelaskan bahwa terkait pengungkapan kasus investasi bodong di wilayah Kabupaten Bogor ini, awalnya tersangka I alias Iwong ini membuka program investasi kecil-kecilan tanpa diawasi OJK. Awalnya pada tahun 2019, bermula dari lingkungan keluarganya, kemudian meluas ke tetangga hingga ke para warga desa. Jadi tersangka ini memiliki dua investasi bodong dan korbannya atau para nasabahnya ini dijanjikan profit atau keuntungan sebesar 40% jika mau menyimpan uangnya ke tersangka. Dan pada awal 2021, Januari 2021, tersangka ini tidak menyetorkan profit yang dijanjikan kepada para nasabah atau para korbannya ini. Dan korban juga sempat berjanji akan membayarkan profit tersebut, namun setelah berbulan-bulan profit yang dijanjikan oleh tersangka tidak kunjung dibayarkan, sampai akhirnya korban ini melapor ke Polsek Cigudeg dan kasus tersebut akhirnya ditangani oleh Polres Bogor dan tersangka ditangkap. Demikian. Lalu apa modus yang pelaku gunakan agar bisa dipercayai para korbannya ini, Naufal, dan berapa banyak total warga yang telah menjadi korban dan total kerugiannya? Baik, terkait modus yang dilakukan oleh tersangka ini, memang dia ini awalnya tetap memberikan profit yang dijanjikan, yakni 40% kepada korbannya. Namun menurut keterangan dari polisi, yang disebut profit tersebut bukanlah profit, melainkan uang yang diputar masih dari warga juga, dan diberikan kepada korbannya itu sebagai profit. Kemudian tersangka ini juga mudah dipercayai oleh para korbannya karena dia ini merekrut sejumlah karyawan. Jadi dia ini memberikan gambaran atau citra dia memiliki badan yang jelas, kemudian manajemen yang jelas, dan juga tersangka ini juga mudah dipercayai karena dia merupakan guru madrasah di wilayah tempat dia tinggal. Demikian. Oke, lalu totalnya berapa banyak sekarang ini korbannya saat ini, dan uang puluhan miliar yang telah dikumpulkan itu apakah juga dipakai secara pribadi oleh pelaku, Naufal? Baik, untuk total korbannya menurut keterangan dari pihak kepolisian itu mencapai lebih dari 800 orang, dan kerugiannya dari dua program investasi bodong dari tersangka ini, untuk program pertama kerugiannya mencapai sekitar 15 miliar rupiah, kemudian program investasi bodong kedua kerugiannya mencapai 7,5 miliar rupiah, dan totalnya mencapai sekitar 23,4 miliar rupiah. Dan uang tersebut ternyata digunakan secara pribadi oleh tersangka, dan menurut keterangan polisi, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut kini telah habis, dan di rekeningnya sendiri ini hanya tersisa sekitar 200 ribuan rupiah saja. Dan uang puluhan miliar tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli tanah seluas 3 hektar, kemudian membeli kendaraan, 2 unit kendaraan roda 2, kemudian dan yang lainnya. Dan pelaku ini juga mengaku menggunakan uang masyarakat tersebut untuk bermain aplikasi trading dan dia mengalami kerugian mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Demikian. Baik, Tribuners tadi juga kan Naufal sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Bogor, AKBP Harun, maksud kami, berikut keterangan lengkapnya. Perkara ini diawali dari adanya laporan dari masyarakat pada bulan Juli 2021
di Cikudag, Polsek Cikudag. Kemudian dari perkara tersebut ditangani oleh Polres Bogor, Satreskrim Polres Bogor. Awal mula dari perkara ini yaitu tersangka IR, ini warga dari Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya, ini mengumpulkan dana nasabah yaitu dari masyarakat yang diawali dari keluarganya sendiri, dan orang tetangga-tetangga terdekat. Ini tersangka mengumpulkan dana, kemudian diberikanlah satu reward berupa 40% dari dana yang diserahkan. Ini yang menjadi daya tarik dari simpanan ini. Dari mulai bulan Oktober 2019. Tersangka membuat satu simpanan yang diawali dari keluarganya dan juga tetangga-tetangganya dengan memberikan 40% dengan imbalan dari 40% dari jumlah yang diberikan. Kemudian dari simpanan tersebut ternyata banyak tetangga maupun orang-orang lain yang pengen juga untuk menyimpan dananya di tempatnya tersangka IR ini. Kemudian semakin hari semakin banyak di sampai Oktober. Kemudian di bulan Juli, karena sudah terlalu banyaknya nasabah, di bulan Juli 2020 tersangka membuatlah satu manajemen untuk mengelola keuangan dari tersangka ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.